podcast Remeh Temeh. Di sini kita bakal ngomongin hal-hal yang kedengarannya sepele, tapi dampaknya gak sepele. Nah, jadi nih kita akan bahas tentang serangan fajar. Nah, sebelumnya itu kenalin, nama gue Dipe. Nama gue Daul. Nah, di episode ini kita mau ngomongin apa nih, Pe? Nah, jadi di episode kali ini kita akan bahas tentang suap menyuap nih. Kedengarannya asik banget sih. Nah, makanya kita kedatangan narasumber nih. Narasumber yang katanya pernah langsung ngalamin praktek ini ya? Iya, langsung aja kali ya kita panggil ya. Langsung aja, welcome buat Bang Rido. Ya, makasih sudah mengundang saya sebagai narasumber. Nah, jadi gimana tuh Bang ceritanya? Kok bisa ada oknum yang masih ngasih serangan fajar di detik-detik pemilihan kayak gini? Gimana tuh Bang ceritanya? Jadi ceritanya tuh, Halo Arida, merapat sekarang sini. Halo, Pak Arif. Baik Pak, saya akan segera ke sana. A few moments later. Saya memanggil kamu ke sini tuh, saya ada misi khusus untuk kamu. Jadi, tolong kamu sebar serangan fajar ini dan bagikan ke warga sekitar sini supaya mereka memilih saya. Baik Pak, saya pastikan besok semua warga di sini akan memilih Bapak. Bagus. Mas, ya. Masnya kenal Mas Wicak nggak? Oh, Mas Wicak yang calon gubernur. Iya, besok dia nyalonin nih yang Oh, nomor besok. 2. Dia nih, Oh, tau kan? Mas Wicak. Iya. Iya, saya tahu. Ya, Masnya mau saya ada sedikit ini Apa rezeki tuh? lah dari Rezeki. Iya, rezeki dari Mas Wicak. Gede ini lumayan, Mas. Lumayan. Tapi saya gimana ya orangnya ya? Beratan sih saya. Gampang ini Mas, tinggal milih Mas Wicak. Dapat ini bisa buat ya beli makan mah dapat. Gimana ya? Gimana Udah, ya? ambil Gimana ya? aja. Udah. Oke lah. Milih Mas Wicak aja ya, Mas. Oke. Jangan siap. milih yang lain. Siap. Ya. Tadi sih kalau dari ceritanya kayaknya Bang Rido udah sempet nolak nih serangan fajar ya. Tapi kok akhirnya malah diterima juga, gimana nih Bang? Ya gimana ya Mbak? Saya kira orang lihat dari amplopnya aja udah tebel. Lumayan kan uangnya buat nanti-nanti. Waduh Bang, kira-kira yang ngasih serangan fajar tuh paslon berapa nih? Supaya kita jaga-jaga. Aduh, kalau buat masalah itu mah sensitif ya. Oh, iya sih kayaknya mah agak sensitif nih ya. Iya bener banget. Tapi kalau misalkan dari cerita dari Bang Rido tadi kayaknya nggak cuma satu orang nih yang kena serangan fajar. Kalau dari penglihatan Bang Rido nih, ada lagi nggak oknum tersebut kasih serangan fajar ke orang-orang sekitar kampung situ, kalau nggak ke orang lain gitu? Nah, saya mah sempat lihat ya, kayak tangga-tangga saya itu pada kena serangan fajar. Waduh, kira-kira itu diterima nggak Bang tuh duitnya? Rata-rata duitnya itu pada diterima Mbak. Jadi kan lumayan uangnya kan gitu banyak. Misi Mbak, Iya Ibu, ada apa ya? ini saya ada sedikit amanat nih. Waduh, apa tuh Bu? Tahu Mas Wicak kan? Oh, Mas Wicak. Mas Wicak nih yang ini, Oh, iya Yang besok. tahu iya. yang besok pemilihan. Calon gubernur ya yang masih ini ya. Iya, Oh, iya kenapa emang? ini ada sedikit ginian. Oh, aduh. Ini apa tuh? Ya, besok pokoknya pilih aja nomor 2 ya. Waduh, ini serius nih. Iya, nomor 2 ya. Serius nih ya? Iya, nomor 2 ya. Oh, iya. Itu Mas, saya bakal pilih Mas Wicak ini gede banget nih kayaknya, bisa tebal banget ini. Iya, makasih Ibu. Pilih ya. Iya. Oke, dari yang kita dengar dari penjelasan Bang Rido kayaknya udah cukup tahu nih kita gimana kronologinya terjadinya serangan fajar menjelang pemilihan gubernur. Terima kasih buat Bang Rido yang udah sempetin datang ke podcast kita hari ini. Dan buat teman-teman di rumah,
Nah, buat teman-teman di rumah tuh jangan tergiur sama yang namanya serangan fajar. Bener banget, karena walaupun nominalnya besar, itu nggak baik teman-teman. Nah, sebelum ditutup, jangan lupa Like, comment, and subscribe. See you di episode selanjutnya. Bye. Hai, welcome di podcast Remeh Temeh. Di sini kita bakal bahas hal-hal yang kedengarannya sepele, tapi dampaknya nggak sepele. Nah, jadi di episode kali ini kita membahas apa nih, Pe? Nah, jadi di episode kali ini kita akan bahas tentang yang lagi rame nih. Apa tuh yang lagi rame tuh? Nah, kita akan bahas tentang pengoplosan bensin. Wah, seru banget sih kayaknya episode kali ini, karena kalau yang kalian lihat ya di sosial media itu udah pada banyak banget orang-orang ngomongin kejadian oplos bensin ini. Mana yang ngelakuinnya itu katanya perusahaan-perusahaan besar. Parah banget ya. Bener banget. Makanya di podcast kali ini kita mau langsung ngundang narasumber yang kena dampak dari oplos bensin tersebut nih guys. Langsung aja kita panggilnya ya, Mas Ari. Oke, makasih buat Daul sama Dipe udah ngundang saya ke sini. Kok bisa sih Mas kena dampak dari oplosan bensin tersebut? Gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya gini, Mbak. Ada orang apa ya? Ngapa bang? Nggak tahu ini motor saya tiba-tiba mogok. Aduh, kenapa ya? Olinya kali pak. Bang, bos saya aja bang, teman bos saya. Di mana tuh? Jauh nggak? Deket. Dekat? Iya. Bisa anterin saya nggak? Bisa. Oke, Ya. ayo. Ayo. Bos, ada motor bos. Tambahan ya. Iya bos. Motornya kenapa bang? Nggak tahu nih bang. Saya bawa jalan sedikit. Ini tiba-tiba mogok. Kenapa ya? Bang terakhir ngapain motornya bang? Terakhir itu malah saya cuma isi bensin doang bang. Kenapa ya? Bang habis diapain bang motor? Terakhir tuh saya cuma ngisi bensin bang. Apa ya? Waduh, jangan-jangan abang isi bensin oplosan ya? Bensin oplosan. Ya sekarang kan lagi rame-rame bang sekarang bensin oplosan kayak gitu. Iya kali bang ya. Saya nggak tahu sih bang. Wah, kalau yang kita dengar dari ceritanya Mas Arif tadi itu parah banget sih. Motornya sampai mogok loh gara-gara dia isi bensin, tapi bensinnya ternyata oplosan guys. Parah banget ya. Bener banget. Nah itu kan motor Mas Arif sempet mogok ya. Itu kira-kira kalau dibawa ke bengkel itu habis berapa? Waduh, ini mah turun mesin bang. Aduh, turun mesin. Pasti biayanya mahal bang ya kalau dibenerin mah. Ya lumayan lah bang. Bisa sekisaran 2 jutaan kali kayaknya. Aduh, 2 juta. Pura-pura 2 juta bang. Wah, berompat banget sih saya mbak.
motor saya itu bawa ke bengkel aja, katanya turun mesin. Buat benerin motor saya aja, saya harus ngeluarin 2 juta masa. Wah, parah banget ya, Mas. Karena itu harus benerin motor 2 juta. Bener banget sih, itu sih namanya bukan dagang ya, itu namanya nipu. Gak ada rasa kemanusiaannya sama sekali. Emang mereka tahu kalau yang beli itu orang-orang yang lagi kesulitan ekonomi atau gimana? Contoh tadi kayak Mas Arif, dia sampai ganti duit 2 juta, gila itu. Nah, menurut pendapat lu nih, Kuliah, itu dari kejadian yang tadi Mas Arif tuh, gimana nih caranya biar kejadian itu nggak terulang lagi buat kita sebagai orang kecil nih? Menurut gua sih, kayaknya itu harus ditindaklanjutin ya sama pemerintah atau gimana. Usaha kayak gitu loh bahaya. Kalau bisa sekali ditutup aja tuh usahanya. Waduh, tapi bener juga sih itu. Nah, masalah oplosan bensin itu bukan masalah yang sepele. Jadi kita sebagai konsumen harus lebih bijak. Bener banget, jangan sampai kejadian yang tadi kayak Mas Arif alamin itu terulang lagi ya guys. Makanya kalian yang di rumah itu hati-hati, di zaman sekarang banyak banget kejadian-kejadian kayak gini. Bener gak Mas? Ya bener banget Mbak. Makasih Mbak ya udah undang saya ke podcast ini. Jadi saya di sini bisa speak up karena mungkin korbannya di sini pasti bukan saya doang. Oke, makasih juga buat Mas Arif yang udah datang ke podcast kita hari ini. Buat teman-teman di rumah, tetap waspada ya teman-teman. Kayaknya podcast kita hari ini sampai segini aja kali ya. Iya bener banget Ul. Nah jangan lupa like, comment, and subscribe. See you di episode selanjutnya. Bye-bye. Halo Arida, merapat sekarang sini. Halo Arida, merapat sekarang sini. Gak. Masnya tahu Mas Ucap nggak? Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Ini orang apa ya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Iya, narasumber kita yaitu Bang Rido. Rido. Di balik diamku ini sebenarnya banyak sekali orang-orang yang ingin aku tampar wajahnya. Bukan apa? Jadi ceritanya tuh